dan layar kami persiapkan. Melambangkan semangat para mahasiswa Fakultas Pendidikan untuk mengajarkan setiap ilmu dan Dunia ini pengalaman yang bukanlah sebuah tempat yang kejam untuk didiami, bukan karena orangnya yang jahat, tetapi karena orangnya yang tidak peduli. Pernahkah Bapak dan Ibu bayangkan, jika kita tidak bisa melihat maupun mendengar? Itulah kenyataan yang dialami ribuan siswa disabilitas ganda di Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, salam sejahtera buat kita semua. Menurut data BPS di tahun 2024, ada sebanyak 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia. 12.000 diantaranya merupakan penyandang deafblind atau disabilitas ganda. Penyandang deafblind mengalami hilangnya dua indera utama, yakni penglihatan dan pendengaran. Penyandang deafblind mengalami kesulitan besar dalam menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, dan menyebabkan kesalahpahaman antar siswa dan guru. Akibatnya, akses terhadap komunikasi dua arah menjadi sangat terbatas, terutama dalam aspek pendidikan. SDGs poin keempat, yakni pendidikan yang berkualitas, menjadi tujuan untuk mewujudkan transformasi pendidikan inklusif di tahun 2045 dalam memajukan suatu negara. Pendidikan inklusif juga telah dijamin akan hak-haknya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendikmas Nomor 70 Tahun 2009. Meskipun telah dijamin akan hak-haknya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat minimnya teknologi bantu yang adaptif dan terjangkau. Bahkan di tingkat perguruan tinggi pun, penyandang disabilitas sensorik masih mengalami keterbatasan media komunikasi akademik. Media juga menyoroti hambatan terberat yang dihadapi siswa disabilitas, yakni kurangnya guru terlatih, fasilitas adaptif, dan stigma sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, saya, Thomas Christian Adi Pratama, dengan bangga memperkenalkan inovasi baru yakni Smartwatch Vibra, inovasi smartwatch getar berbasis Morse, sebagai alat bantu pendidikan inklusif untuk siswa tunarungu dan tunanetra. Smartwatch Vibra ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, aman, dan mandiri, baik di ruang kelas maupun dalam situasi darurat. Kedua, meningkatkan keterlibatan pengguna dengan memanfaatkan teknologi interaktif. Ada pula kerangka berpikir yang mendasari terciptanya smartwatch ini adalah karena ribuan siswa deafblind Indonesia mengalami kesulitan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dilanjutkan dengan minimnya teknologi asistif yang adaptif dan inklusif di lingkungan sekolah. Yang terakhir, komunikasi dua arah yang menjadi fondasi pendidikan inklusif tidak berjalan optimal karena hambatan sensorik. Terdapat 6 fitur unggulan pada smartwatch ini. Setiap tombol pada fitur Vibra telah dilengkapi lingkaran timbul berupa angka braille yang memudahkan pengguna dalam mengenali fitur pada smartwatch ini. Morse button merupakan fitur utama agar pengguna dapat mengirimkan pesan menggunakan getaran pendek dan panjang. Sandi Morse adalah sistem kode yang menggunakan komunikasi titik dan garis untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Untuk mengetik garis, pengguna menekan lama pada tombol Morse button. Dan untuk mengetik titik, pengguna menekan singkat pada Morse button. Pengguna hanya cukup menekan singkat atau panjang ataupun keduanya untuk input atau memasukkan pesan. Setelah itu, pengguna menekan tombol send button untuk mengirimkan pesan. Jika selesai diketik, maka pesan atau output akan muncul dalam bentuk teks dan suara melalui fitur screen visual. Fitur emergency button dapat digunakan juga oleh pengguna jika sedang merasa dalam bahaya atau ancaman. Pengguna cukup menekan tombol emergency button sebanyak 5 kali secara cepat, maka smartwatch ini akan mengeluarkan output berupa suara bahaya agar dapat didengar oleh orang lain dan sekaligus akan mengirimkan GPS kepada orang tua dan guru untuk mengetahui lokasi pengguna. Selanjutnya ada fitur clear button. Fitur ini digunakan untuk menghapus huruf atau kalimat yang diketik oleh pengguna. Fitur ini dapat membantu pengguna dalam meminimalisir kesalahan dalam menginput pesan melalui Morse button. Hal ini juga dapat mengurangi frustasi pengguna dalam proses input teks. Selanjutnya ada fitur send button yang digunakan untuk mengirimkan pesan setelah pengguna mengetikkan pesan. Setelah pengguna mengetikkan pesan, pengguna menggunakan send button untuk mengirimkan pesan. Pesan dapat berupa teks yang akan muncul pada fitur visual screen. Bluetooth juga dapat digunakan oleh pengguna jika terkendala jarak untuk mengirimkan yang akan dikonversi menjadi suara dan mengirimkan pesan teks yang akan dapat dikonversi juga menjadi getaran agar pengguna dapat berkomunikasi dengan sesama deafblind.
Selanjutnya ada fitur record button yang dapat mengubah pesan suara yang dikirim oleh lawan bicara menjadi teks lalu dikonversi menjadi getaran agar dapat dipahami oleh pengguna. Lawan pengguna akan merekam suara menggunakan record button pada smartwatch Vibra, hanya cukup dengan menekan lalu bicara. Setelah selesai bicara, lawan pengguna cukup menekan tombol send button, lalu secara otomatis pesan akan dikirim dan dikonversi menjadi teks yang ditampilkan di visual dan dikonversi menjadi getaran agar dapat dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur screen visual. Screen visual ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan pesan dalam bentuk teks agar dapat dibaca oleh lawan bicara. Screen visual ini merupakan layar responsif yang akan menampilkan pesan yang sedang diketik, pesan masuk, dan status aktif fitur. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan video simulasi dari penggunaan smartwatch ini. Halo, aku Lisa. Selanjutnya, metode penulisan yang digunakan untuk menciptakan inovasi ini yaitu dengan menggunakan design thinking. Ada 5 tahap yang digunakan. Yang pertama ada empathize, kedua ada define, ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir ada text. Berikut merupakan analisis SWOT pada smartwatch Vibra yang terletak pada kekuatannya yaitu menggunakan sandi Morse yang inklusif dan dirancang khusus untuk penyandang deafblind. Kelemahannya yaitu membutuhkan pelatihan awal agar pengguna menjadi terbiasa. Peluang yang diciptakan dari smartwatch ini ialah berpotensi dapat diadopsi luas oleh SLB dan sekolah inklusi. Dan yang ancaman yang ada, smartwatch ini akan berkompetisi dengan alat bantu berbasis AI yang akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Strategi pada smartwatch ini terdapat 6 langkah utama. Yang pertama, akan dilakukannya sosialisasi ke SLB, sekolah inklusi, guru, dan komunitas disabilitas. Dilanjutkan dengan pelatihan teknis untuk pengguna mengenai fitur Morse, getar, dan tombol darurat. Dilanjutkan dengan uji coba lapangan di beberapa SLB untuk melakukan pilot project pada siswa deafblind. Dilanjutkan evaluasi dan revisi berdasarkan umpan balik pengguna untuk menyempurnakan smartwatch Vibra. Dilanjutkan dengan distribusi skala luas melalui kerjasama dengan pemerintah dan dukungan program BOS afirmasi. Dilanjutkan dengan pemantauan berkelanjutan untuk penyempurnaan desain dan fungsionalitas. Ada pula 5 kolaborasi pentahelix model yang digunakan untuk menciptakan inovasi ini. Yang pertama ada akademisi yang berfungsi sebagai pusat riset dan pengembangan berbasis design thinking. Dilanjutkan dengan pemerintah untuk mendukung regulasi, pendanaan, dan integrasi program informatif seperti BOS afirmasi. Dilanjutkan dengan komunitas untuk mendorong sosialisasi, pelatihan, dan advokasi di lapangan. Dilanjutkan dengan industri untuk menyediakan dukungan teknologi, produksi massal, dan pembiayaan melalui CSR. Yang terakhir ada masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua sebagai pengguna sekaligus pemberi umpan balik bagi smartwatch ini. Ada pula peta atau roadmap dalam pengimplementasian smartwatch Vibra ini yang akan dilakukan dari tahun 2025 hingga di tahun 2030. Di tahun 2025, riset kebutuhan pengguna dan pengembangan prototipe di SLB akan dilakukan di tahun ini. Dilanjutkan dengan validasi lapangan dan penyempurnaan fitur. Dilanjutkan dengan produksi distribusi awal melalui CSR serta pelatihan. Di tahun 2028 hingga 2029 akan dilakukan sertifikasi nasional dan ekspansi distribusi nasional dengan dukungan BOS afirmasi. Terakhir, akan diadakannya adopsi global dan pengembangan fitur berbasis AI. Dari seluruh pemaparan ini dapat disimpulkan bahwasannya smartwatch Vibra bukan hanya inovasi teknologi, tapi juga solusi konkret dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berkualitas, khususnya bagi penyandang disabilitas ganda atau deafblind di Indonesia melalui akses komunikasi yang layak dan setara. Kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan berarti bagi masa depan. Smartwatch Vibra, cepat, tepat, dan bersahabat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis kita, Thomas Christian.